Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Talon Falls yang dirilis pada tahun 2017. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama John yang mengendarai truk di jalan yang sepi. Di tengah perjalanannya, John terkejut ketika melihat seorang wanita bernama Lindsay berlumuran darah dan berteriak meminta bantuan. Lindsay, yang terlihat ketakutan dan putus asa, merasa lega ketika melihat truk itu mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia memanjat ke dalam truk dan memohon kepada John untuk memberinya tumpangan. John awalnya bingung dengan kondisi Lindsay, dan Lindsay dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa seseorang berusaha membunuhnya, tetapi ia berhasil melarikan diri setelah melalui pergulatan. John tidak langsung mempercayai ceritanya, tetapi tiba-tiba seorang pria bertubuh besar mengenakan topeng dan memegang kapak menerobos jendela truk. Terkejut, John langsung menginjak pedal gas dan melarikan Lindsay ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah tidak sadarkan diri selama beberapa jam akibat lukanya, Lindsay akhirnya terbangun. Namun, matanya masih tertutup perban, sehingga ia tidak bisa melihat sekelilingnya. Dalam kebingungannya, Lindsay mendengar suara seorang pria yang ternyata adalah Dr. Tommy, dokter yang merawatnya. Dr. Tommy dengan tenang menjelaskan kondisi Lindsay dan memintanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Meskipun masih lemah, Lindsay mencoba mengingat dan menceritakan malam yang menakutkan itu. Saat itu, Lindsay sedang bersama pacarnya Sean dan dua teman mereka, Ryder dan Lance, berencana menghabiskan liburan di sebuah kabin yang terletak di Goreville. Selama perjalanan, mobil yang dikendarai Sean hampir kehabisan bensin. Jadi, mereka berhenti di sebuah pompa bensin untuk mengisi penuh tangki. Ketika Sean tengah mengisi bahan bakar, Ryder dan Lance memutuskan masuk ke dalam toko untuk membeli camilan. Saat masuk, Ryder dan Lance merasakan sesuatu yang aneh karena toko terlihat kosong dan tidak ada petugas yang terlihat. Lance mulai berjalan berkeliling, berharap menemukan seseorang. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan kaset video. Anehnya, setiap kaset diberi label tanggal, bulan, dan tahun yang berbeda. Lance merasa semakin bingung saat ia mencoba memahami. Tiba-tiba, petugas toko, sebut saja Michael, muncul dan memergoki Lance sedang mengintip di ruangan pribadinya. Michael marah melihat Lance berani memasuki ruang pribadinya tanpa izin. Dengan tatapan tajam, Michael menuntut untuk tahu apa yang dilakukan Lance di sana. Merasa terpojok, Lance dengan gugup menjawab bahwa ia hanya ingin berkeliling area toko dan mencari tahu keberadaan orang-orang di sana karena sepertinya tidak ada orang di toko. Michael yang belum pernah melihat mereka di daerah itu sebelumnya mulai bertanya dari mana mereka berasal. Lance menjawab bahwa ia dan teman-temannya berasal dari Nashville dan datang untuk menghabiskan liburan di kabin serta menikmati musim gugur. Mendengar itu, Michael menyarankan mereka untuk mengunjungi festival bernama Talon Falls Scream Park, di mana akan ada banyak atraksi seru dan menegangkan untuk membuat liburan mereka lebih menarik. Namun, ia memperingatkan bahwa mereka akan membutuhkan nyali yang kuat untuk pergi ke sana karena banyak kejutan mengerikan yang menanti. Saat Lance dan Michael sedang berbincang, Sean datang dan mendesak mereka untuk bergegas agar bisa melanjutkan perjalanan. Lance mengucapkan terima kasih kepada Michael atas rekomendasinya. Kemudian, mereka kembali ke mobil dan meninggalkan toko. Di dalam mobil, Lance menyarankan agar alih-alih pergi ke kabin seperti rencana awal, mereka mengubah tujuan mereka ke Talon Falls Scream Park seperti yang direkomendasikan Michael. Sean dan Ryder langsung tertarik dengan ide itu, tetapi Lindsay tidak terlalu antusias. Ia merasa tidak nyaman dengan suasana menakutkan yang mungkin mereka temui di festival semacam itu.
Setelah berdiskusi dan diyakinkan oleh yang lain bahwa Talon Falls Scream Park hanyalah acara hiburan bertema horor, Lindsay akhirnya setuju untuk bergabung. Perjalanan menuju festival memakan waktu beberapa jam dan mereka tiba pada saat malam hari. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di Talon Falls Scream Park. Suasananya jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Tempat parkir penuh sesak dengan mobil dan area itu ramai dengan pengunjung yang bersemangat. Saking banyaknya pengunjung, membuat antrean untuk memasuki festival horor itu sangat panjang dan mereka harus menunggu berjam-jam sebelum bisa masuk. Saat mengantre, mereka mendengar jeritan yang berasal dari dalam ruangan festival yang membuat mereka semakin penasaran untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hell yeah. You can hang out here with us if you want. I don't know, dude. Saat mereka berdiri di antrian panjang, seorang pria yang tidak mereka kenal tiba-tiba mendekati mereka. Dengan senyum misterius, ia menawarkan mereka tiket VVIP gratis yang memungkinkan mereka melewati antrean panjang dan langsung masuk. Tanpa ragu, Lindsay, Sean, Ryder, dan Lance menerima tawaran itu. Mereka merasa sangat beruntung bertemu dengan pria baik tersebut, meskipun mereka merasa sedikit curiga terhadap pria itu. Dengan gelang yang sudah terpasang, kemudian mereka langsung menuju pintu masuk khusus yang dijaga oleh petugas keamanan. Setelah tiket mereka diperiksa, mereka diizinkan masuk. Begitu masuk, mereka disambut oleh suasana tegang yang dipenuhi dengan kejutan menakutkan tanpa henti. Meskipun sedikit takut, rasa ingin tahu dan kegembiraan mendorong mereka untuk menjelajah lebih jauh lagi. Festival itu ternyata jauh lebih menakutkan dan intens dari yang mereka bayangkan. Mereka menjumpai berbagai atraksi mengerikan seperti koridor gelap yang dipenuhi suara menyeramkan dan bayangan yang bergerak cepat. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka menemukan sebuah adegan yang terlihat sangat nyata dan mengganggu, yaitu terdapat seorang pria yang dipenjara, diikat di kursi listrik, dan disiksa dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya penuh luka bakar, dan hal mengerikan tersebut membuat tontonan itu terasa sangat otentik. Kelompok itu berhenti sejenak, terkejut dan gelisah. Mereka merasa merinding melihat pemandangan itu. Namun, keempatnya mencoba menertawakannya, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu semua hanyalah bagian dari pertunjukan. Saat Lance melihat-lihat area penjara yang merupakan bagian dari atraksi, ia memperhatikan sebuah tuas tunggal yang menonjol di antara properti. Ia tidak bisa menahan diri untuk menariknya untuk melihat apa yang akan terjadi. Saat ia menarik tuas itu, pria yang diikat di kursi listrik mulai kejang-kejang dengan hebat, berteriak kesakitan seolah-olah ia benar-benar disetrum. Ia memohon kepada Lance untuk berhenti, suaranya dipenuhi rasa sakit dan teror, memohon belas kasihan. Suasana seketika menjadi lebih tegang. Lindsay, Sean, dan Ryder yang awalnya merasa terhibur, kini terlihat cemas dan tidak tenang. Merasa semakin tidak nyaman, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan area itu. Saat mereka berjalan menuju bagian berikutnya, mereka mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Lance mencoba meyakinkan yang lain bahwa itu hanyalah penampilan yang luar biasa. Sementara Lindsay mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu. Tiba-tiba mereka mendapati diri mereka terperangkap di antara dua pintu logam berat yang tertutup rapat dan mengunci mereka di koridor sempit itu. Tidak ada jalan keluar dan satu-satunya yang terlihat adalah kamera CCTV yang terpasang di sudut merekam setiap gerakan mereka. Seketika kepanikan melanda saat mereka melambai-lambai dengan panik ke arah kamera, berharap seseorang akan memperhatikan dan membantu. Tetapi tidak ada tanggapan yang datang. Setelah beberapa menit yang menegangkan, salah satu pintu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan di baliknya. Di dalamnya, seorang wanita diikat di kursi, meronta dan berteriak minta tolong dengan ketakutan di matanya. Kemudian, seorang pria bertopeng muncul di ruangan itu. Tanpa ragu, ia mulai menyiksa wanita itu,
mencabut kuku kakinya satu persatu dalam tindakan brutal yang mengerikan. Lindsay tidak tahan melihatnya, sementara Shawn dan Ryder berdiri membeku tidak percaya, tidak mampu memahami apa yang mereka saksikan. Kemudian, pintu logam yang lain terbuka, memberi mereka kesempatan untuk pergi dari tempat itu. Merasa kewalahan dan ketakutan, Lindsay dan Shawn akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari ruangan festival. Namun, alih-alih mengikuti mereka, Lance meyakinkan Ryder untuk pergi ke suatu tempat terpencil bersamanya, bermaksud untuk melakukan adegan mantap-mantap. Saat Lance dan Ryder hendak bermesraan, mereka mendengar suara yang berasal dari sudut gelap ruangan. Penasaran, Lance memutuskan untuk memeriksanya. Ketika ia menyelidiki, ia tertegun menemukan ruang kontrol tersembunyi yang penuh dengan monitor pengawasan. Setiap layar menampilkan sudut yang berbeda dari area festival, menunjukkan berbagai pengunjung mengalami ketakutan dan kengerian yang sama dengan yang mereka alami. Ruangan itu juga dipenuhi kaset video yang berserakan di atas meja. Masing-masing diberi label dengan tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Lance langsung teringat koleksi kaset yang ia lihat sebelumnya di toko. Merasa bingung dan terganggu, ia mencoba menyusun apa arti rekaman-rekaman itu dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Saat memantau layar CCTV, mata Lance tiba-tiba terfokus pada salah satu monitor yang menunjukkan Lindsay dan Shawn mati-matian mencari jalan keluar dari ruangan festival. Kecemasannya memuncak ketika ia melihat seorang pria besar muncul di belakang mereka. Tanpa peringatan, pria itu mengayunkan palu besar, menghantam Lindsay dan Shawn, membuat mereka langsung pingsan. Dan kemudian, saat Lance kembali menatap layar, dia dibuat terkejut. Dalam sekejap, seorang pria muncul dari bayangan dan menyuntiknya dengan obat penenang, membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Ryder juga disergap dan dibius oleh kelompok yang sama. Kemudian, Lindsay, Shawn, dan Ryder terbangun dalam keadaan terkunci di dalam sel penjara. Setiap pintu keluar telah diamankan dengan ketat dan seekor anjing penjaga yang ganas berjaga di depan mereka. Ryder panik, mulai mengkhawatirkan keberadaan Lance, menyadari ia tidak bersama mereka. Ia berasumsi Lance telah dibawa ke tempat lain. Di dalam sel, Lindsay, Shawn, dan Ryder bertemu dengan tawanan lain bernama Greg yang terperangkap dalam keadaan yang sama. Greg menceritakan kisahnya, bagaimana ia ditangkap dan dipisahkan dari teman-temannya saat berada di festival. Sejak penangkapannya, ia telah mencoba berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi gagal setiap kali karena anjing penjaga selalu waspada dan siap menyerang siapapun yang mencoba melarikan diri. Greg menjelaskan bahwa ia telah menemukan beberapa celah kecil yang berpotensi dapat digunakan untuk melarikan diri, tetapi seseorang perlu mengalihkan perhatian anjing itu. Jika tidak, setiap upaya akan sia-sia. Setelah mendengar penjelasan Greg, Lindsay, Shawn, dan Ryder menyadari bahwa satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri hidup-hidup adalah dengan bekerja sama dan menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, mereka mulai mendiskusikan strategi, mempertimbangkan setiap opsi yang mungkin untuk melarikan diri tanpa tertangkap. Tetapi masalahnya bukan hanya anjing penjaga. Ada juga kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan, mengawasi setiap gerakan mereka. Dan sudah dapat dipastikan bahwa terdapat seseorang yang memantau mereka dari ruang kontrol, yang berarti mereka harus sangat berhati-hati. Saat mereka merencanakan cara mengalihkan perhatian anjing dan menghindari deteksi kamera CCTV, Greg menyebutkan bahwa ia sempat mendengar para penjaga berbicara sebelumnya. Dari percakapan itu, ia menemukan kebenaran yang mengerikan di balik kamera CCTV yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok yang menjalankan acara festival itu sebenarnya adalah organisasi kriminal dengan tujuan yang jahat guna memproduksi sebuah film bergenre kekerasan di kehidupan nyata. Dengan kata lain, yaitu mereka memproduksi sebuah video yang merekam tindakan kekerasan dan penyiksaan yang sebenarnya. Kemudian, rekaman-rekaman ini disimpan di kaset video dan dijual kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan kesenangan dari kebrutalan semacam itu.
Lindsay, Sean, dan Ryder terkejut saat akhirnya mereka menyadari bahwa pria yang mereka lihat diikat di kursi listrik bukanlah aktor yang menampilkan adegan, melainkan itu adalah orang yang menjadi korban siksaan dan direkam oleh penyelenggara festival yang sadis. Nasib yang sama juga menimpa wanita yang mereka lihat sebelumnya, disiksa secara brutal saat kamera merekam. Setiap tindakan kekejaman di tempat ini dilakukan untuk menciptakan rekaman mengerikan, diproduksi secara massal, dan dijual sebagai hiburan untuk audiens yang bejat. Greg muncul dengan rencana cerdik yang ia bagikan kepada Lindsay, Sean, dan Ryder. Ia membutuhkan seseorang untuk membantu mengalihkan perhatian anjing penjaga. Greg bertanya apakah ada di antara mereka yang memiliki sisa makanan di sel mereka yang bisa digunakan. Ternyata Ryder memiliki sepotong roti yang dapat digunakan untuk memancing perhatian anjing itu. Memegang roti, Ryder ditugaskan untuk menarik anjing itu ke arah selnya. Setelah anjing itu cukup dekat, kemudian ia dengan cepat meraih rantai kalungnya dan mengikatnya ke jeruji logam, menahannya agar Greg bisa membuka kunci pintu penjara tanpa gangguan. Sementara itu, Lindsay dan Sean bertugas mengawasi dan memastikan tidak ada penjaga yang mendekat. Tetapi sebelum mereka dapat melaksanakan rencana itu, seorang pria besar memasuki ruangan. Tanpa ragu, ia dengan kasar menyeret Sean keluar dari selnya dan membawanya pergi. Lindsay, Ryder, dan Greg hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sean dibawa. Niat pria itu sangat mengerikan. Ia berencana menyiksa Sean dan mengubahnya menjadi tontonan langsung untuk audiens festival. Setelah pria itu pergi bersama Sean, ketiga orang yang tersisa menyadari waktu hampir habis. Mereka segera melaksanakan rencana mereka. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Greg akhirnya berhasil merusak kunci dan membebaskan mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia menghancurkan satu-satunya kamera CCTV yang mengawasi area itu, sehingga mereka tidak bisa lagi dipantau. Greg tahu bahwa menghancurkan kamera kemungkinan besar akan memperingatkan penjaga. Jadi ia mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Benar saja, beberapa saat kemudian, seorang penjaga muncul untuk memeriksa kamera yang rusak. Greg menghadapinya secara langsung, bertarung dengan sekuat tenaga. Tetapi penjaga itu jauh lebih besar dan kuat. Berjuang mati-matian, Greg berhasil merebut kunci yang tergantung di ikat pinggang penjaga. Meskipun ia hampir dikalahkan, ia melemparkan kunci itu ke arah Lindsay sebelum penjaga itu bisa menghentikannya. Lindsay dengan cepat menggunakan kunci yang diambil Greg untuk membuka kunci selnya. Setelah bebas, ia bergegas untuk membuka sel Ryder karena Ryder masih sibuk menahan anjing itu. Setelah kedua wanita itu melarikan diri, mereka bergabung dengan Greg dalam melawan penjaga. Namun, di tengah kekacauan, rantai anjing itu tiba-tiba putus dan membuat hewan itu lepas. Anjing yang marah itu menerkam Greg yang berada di belakang kelompok. Greg pun mengorbankan nyawanya dalam upaya mereka untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri melalui koridor gelap, mereka tiba di sebuah ruangan yang digunakan untuk memproduksi kaset video yang masing-masing dimaksudkan untuk didistribusikan nanti sebagai bagian dari operasi itu. Mereka bergerak dengan hati-hati, berusaha menghindari ditangkap lagi oleh sindikat. Saat mencari jalan keluar, mereka memasuki ruang kontrol. Di salah satu monitor, mereka terkejut melihat Sean disiksa secara brutal. Ketegangan meningkat ketika telepon di ruangan itu tiba-tiba berdering. Terkejut, Lindsay dan Ryder dengan cepat bersembunyi saat seorang pria masuk untuk menjawab panggilan. Selama percakapannya, pria itu menerima kabar bahwa dua tahanan telah melarikan diri. Kepanikan menyebar di antara kelompok itu saat sindikat meluncurkan pencarian habis-habisan. Penjaga mulai menyisir setiap sudut ruangan, bertekad untuk menangkap Lindsay dan Ryder sebelum mereka bisa melarikan diri. Menyadari betapa berbahayanya situasi mereka, Lindsay dan Ryder tahu mereka harus bergerak cepat. Setiap detik sangat berharga. Upaya mereka untuk melarikan diri dipenuhi dengan ketegangan yang nyaris membuat mereka tertangkap saat mereka dikejar oleh anggota kelompok yang tak kenal lelah itu. Saat bersembunyi dari pria besar yang mengejar mereka sebelumnya, mereka secara tidak sengaja menemukan Lance yang nyaris tidak hidup
dan penuh luka bakar setelah disiksa di kursi listrik. Ryder diliputi kesedihan dan cinta, berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, pria besar itu muncul lagi dan menarik tuas, mengirimkan gelombang listrik mematikan ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, Ryder dan Lance terbunuh dalam adegan yang mengerikan. Akhirnya, Lindsay melanjutkan aksi, melarikan dirinya dengan ketakutan karena pria besar itu terus mengejarnya tanpa henti. Akhirnya, ia dibuat terpojok karena tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Kemudian, di saat pria itu mengangkat palunya untuk menyerang, Lindsay terpleset dan jatuh ke terowongan drainase. Dan ternyata terowongan itu dipenuhi oleh mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya, di mana mereka adalah korban kekejaman sindikat itu. Gemetar dan mual, ia berlari melewati tumpukan mayat, mati-matian mencari jalan keluar. Setelah itu, ia melihat sebuah truk lewat dan merasa bahwa dirinya masih bisa selamat. Lindsay pun mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang ia miliki untuk meminta tolong, dan pengemudi itu ternyata adalah John, pria yang sama yang telah menyelamatkannya di awal cerita. Melihat Lindsay berlumuran darah, John dengan cepat membawanya ke dokter untuk perawatan medis. Di sana, ia bertemu Dr. Tommy yang merawat luka-lukanya dengan perhatian yang tampak tulus. Selama pemulihannya, Dr. Tommy memberitahu Lindsay bahwa ia sangat beruntung bisa selamat ketika begitu banyak orang lain tidak. Kata-katanya memberinya sedikit kelegaan sesaat. Tetapi kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Seiring waktu, Lindsay mulai memperhatikan perilaku aneh dari Dr. Tommy dan John. Nalurinya benar, mereka sama sekali bukan penyelamat. Dan plot twistnya adalah Lindsay menemukan fakta bahwa Dr. Tommy dan John adalah bagian dari organisasi jahat yang sama. Dan mereka telah berpura-pura menjadi penyelamatnya untuk menipu dirinya. Kini Lindsay harus menghadapi kenyataan yang mengerikan, bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ia ditakdirkan untuk menjadi korban berikutnya, disiksa untuk hiburan audiens festival yang tidak curiga dan yang percaya bahwa mereka hanya menonton sebuah pertunjukan. Dengan kesadaran penuh akan nasibnya, Lindsay mengerti tidak ada jalan keluar. Semua harapan telah hilang, dan kisahnya seperti kisah-kisah sebelumnya akan berakhir dalam kesakitan dan kegelapan. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.